Ada tips and trick gak? Mungkin bisa kepake sama orang-orang introvert ini. Lebih fokus sama goal besarnya aja sih. Kayak menurut gue kalau misalnya lo ada passion yang besar dan tujuan yang lo mau capai, itu udah jadi salah satu bagian dari bensinnya aja ya gitu. Karena kan maksudnya you do it with intention gitu. Menurut gue kayak masih dikurasi juga gitu loh. Kayak lo mau buang-buang energi sosial lo. Harus efisien. Iya harus efisien juga. Fokus sama yang matter. Iya. Petakilan lo itu kan begini nih, begini itu. Lo kontrolnya gimana dengan tim lo sendiri mungkin? Finding the right people sih, emang eventually ya finding the right people. It takes time, tapi kayak once you find Team the right, effort ya? once you find the right people, apalagi yang juga sama-sama kayak banyak energi dan ambisi dan ide kayak. Lu cari yang petakilan lainnya. Iya. Kayak kalau misalnya lu percaya kayak energi attract, somehow kayak gue ngerasa sekarang kayak Quote gitu gue beda sih. Quote gue itu orang bangsat bergumul sama orang bangsat. Orang baik bergumul sama orang baik. Nah itu quote gue. Beda, gak pakai energi. Gue mungkin di tengah-tengah ya, tengahnya. Beda bahasa. Kita butuh sedikit bangsat loh. Kayak terlalu baik tuh juga. Welcome to On The Pass, FNB Podcast berkolaborasi dengan Regency Radio dan Backdraft Project. If you like to hear all about FNB industry, people, and lifestyle in Bali, here's the place. Wah, kali ini kita ditemenin sama salah satu temen kita nih di komunitas. Nah, dipanggil ibu apa miss ya? Miss ini itu salah satu yang entrepreneur di FNB, udah masih muda, cantik, bisnisnya di mana-mana. Wah, ini panutan banyak orang lah. Tanpa panjang lebar lagi, mari kita sambut Sherin. Nih sekali-sekali kita ditemenin guys sama ibu ini. Apa kabar ibu? Baik. Sehat. Bapak gimana? Sehat dong, sehat. Anak 2 harus sehat. Amin. Nah ini jadi kita tuh dulu lumayan sering ya Sher ya. Kita ketemu, kita termasuk berdua yang agak terlalu niat bikin event ya. Iya itu, setuju. Jadi agak over sih sedikit. Jadi ada zamannya lah guys, kita tuh bikin event terus tahu-tahu ibu ini tuh menghilang. Jadi tahu-tahu menghilang, tahu-tahu punya restoran Italia di Jakarta, keren banget. Itu gimana tuh ceritanya kok bisa tahu-tahu menghilang? Jujurnya mungkin bukan menghilang ya, tapi kesibukannya jadi pindah ke kota lain gitu. Jadi tahun lalu itu sebetulnya agak sedikit menghilangnya karena kayaknya agak sedikit kebanyakan pekerjaan juga ya. Karena pada awal tahunnya kan sebelum gue buka Labalena juga gue baru buka yang Old Pals itu kan pada awal tahun. Itu mungkin bulan Februari, Maret. Paling beda 6 bulan paling ya? Iya gak beda jauh. Dan itu aja kan gue bukanya tuh agak dadakan gitu karena kebetulan ada space yang kosong yang udah hampir fully furnished, equipmentnya pun juga udah ada, jadi gue langsung gas aja lah, toh lokasinya juga bagus. Oh itu yang Labalena itu nggak yang dari jauh-jauh hari lu mikir mau bikin di situ? Iya justru awalnya tuh Labalena tuh proyek udah lumayan lama, udah setahun setengah lah gitu. Karena kan itu kita bangunnya dari tanah kosong kan. Nah sementara tiba-tiba ada kesempatan buat gue bikin si Old Pals ini sama beberapa sahabat gue yang emang tinggal di daerah sana, yang daerahnya juga lagi berkembang dan menurut gue itu juga jadi cukup simple karena extension dari restoran gue yang udah ada di Ubud juga, yang namanya Vlog itu gitu. Jadi buka itu sendiri kan lumayan sibuk lah, sekitar 5-6 bulan pertama kan, apalagi kan namanya baru buka iya kan maksudnya lo juga ya sebagai entrepreneur F&B itu kan sangat wajar lah ya. 3-6 bulan pertama kan of course is very hectic gitu. Jadi kalau lu gak main ke Opa gak bakal lihat Sherin lah intinya. Iya itu deh. Nah setelah itu selesai masa sibuknya, langsung lah gue sibuk banget yang di Jakarta, dan dalam kurun waktu itu makanya gue menghilang. Cuman mungkin juga kayak expand lagi dari yang tadi lo bilang, tadinya kita emang aktif banget ya, mungkin waktu itu kan ya mungkin buat kayak yang nggak tinggal di Bali atau
atau nggak begitu aktif sama komunitas di sini di saat itu kan itu masih dalam transisi COVID ya. Transisi COVID di mana sebetulnya F&B di Bali kan struggling banget gitu. Jadi itu salah satu upaya kita untuk trennya masih berjalan lah. Saling bantu lah gitu paling enggak gitu. Tapi segitu senengnya kita nongkrong sih. Sebenarnya dibilang sering sih. juga ada rame-rame aja kan. Iya. Gak yang kalau misalnya sepi juga kan kita stop ya. Iya. Ya karena ya gimana ya, di luar seru, ya of course juga nambah revenue, tapi itu juga ada aspek kayak saling supportnya itu loh yang kita perlukan untuk kita ngelewatin masa yang sebetulnya susah, yang sulit gitu buat kita semua gitu. Jadi itu jadi kayak momen dan space buat kita ya saling cerita aja gitu apa yang kita struggling dan kita saling bantu kasih solusi juga gitu. Kalau nggak ada periode itu kita nggak bakal feels kayak disclosure kan with each other. Soalnya kan ya kita nggak ketemu tiap hari ya. Nggak ada yang kerja bareng nih rata-rata semuanya. Tapi hampir setiap weekend kan waktu itu kan. Agak terlalu sering sih. Iya tuh deh. Karena segabut itu juga kita. Lo aja kan di sini soalnya ada Butterbear, ada TNT. Kayak gue di Butterbear aja udah berapa kayak mungkin 2 kali, di TNT aja mungkin udah berapa kali kayak itu deh. Sebenarnya kalau orang mau bilang isinya itu aja lah, rame-rame aja kan ya udah lah ya. Kita juga lama-lama makin gede juga. Nah, karena menurut gue kayak di luar apa ya, ya mungkin cerita sedikit kalau misalnya gue kan sebetulnya backgroundnya tuh maaf lawak banget. Aduh, mohon maaf guys. Gue dari kecil kan emang apa ya, cenderung anak yang tertarik sama dunia art ya. Jadi kayak creativity gitu. Jadi gue sangat senangnya tuh dengan proyek-proyek kolaborasi kayak gitu karena itu nge-challenge gue untuk ngebuat sebuah karya baru sama orang-orang lain gitu. Ketemu orang lain juga. Sedangkan hari-hari kalau bikin konsep tertentu kan kita nggak bisa terlalu gerak banyak kan. Iya, karena kan kayak kita juga, jadi kalau misalnya gue bikin sesuatu sama ya tim gue di restoran gue sendiri gitu kan, ujung-ujungnya kayak ya ada mentoknya juga lah di mana. Sementara kalau misalnya kayak gue collab sama lo gitu, kita kan jadi bisa brainstorm bikin sebuah aktivitas yang baru, sebuah ide yang baru, sebuah produk yang baru, dan menurut gue itu kayak selalu sangat exciting karena di luar event yang terjadi di hari itu juga pun menurut gue kayak dampaknya lumayan banyak juga sih gitu. Jangka panjang, jangka pendeknya tuh benefitnya banyak lah dan menyenangkan sih sebenarnya. Iya seru. Banyak orang yang kita nggak bakal temenan berasanya sedekat itu kalau nggak ada periode itulah. Dan tapi emang dibilang kebanyakannya buat kita sendiri guys. Capek. Iya. Karena emang jujurnya yang paling capek dari bikin event tuh sebetulnya bukan konsepting dan bikin produknya ya, tapi lebih ke hostingnya ya nggak sih? Kalau buat gue sih itu. Agak jadi LC dadakan gitu. Iya itu dah. Kalau tiap minggu 2-3 kali kayak gitu kayak lama-lama social battery-nya tuh ya lumayan. Lu sampai kebiasaan gak sih Sir? Kalau kayak ketemu orang jadi di toko orang juga lu nge-hosting kan? Parah. Karena kan ya kan gue ada beberapa bisnis di sini kan dan gak beberapa, banyak. Ya, di periode itu di mana gue lagi rutin banget bikin event kan, gue rutin bikin event untuk semua bisnis gue, which is waktu itu kan yang aktif banget kan ada 3, kan ada vlog. Actually ya kalau Otals kan baru tahun lalu ya, tapi kan yang waktu itu gue aktif banget kan pas lagi ada vlog, ada Moonsaper sama ada Tempat Kultura. Nah itu tuh ya basically tiap minggu kan gue bikin event. Tiap minggu untuk hampir semua outlet bisnis ini gitu. Jadi hampir setiap minggu tuh gue bisa kayak 2-3 kali event gitu. Dan berasa itu kayak artis gak sih, lu schedule penuh banget nih. Iya, dan itu menyenangkan sih buat gue. Dan sampai sekarang pun tuh gue masih sangat merasakan dampaknya loh. Kayak gue ketemu orang random aja tuh kayak ya ternyata udah pernah connect waktu itu di acara ini itu dan abis itu tuh itu nambahin network gue lagi untuk kayak kedepannya entah ada proyek apa atau kenalin gue ke apa gitu. Jadi kayak sebetulnya banyak banget hal-hal yang kayak gue nggak sadarin dulu gue lakuin out of my own curiosity and passion, dan kayak emang di saat itu mungkin hampir nggak ada pilihan lain ya karena kan ya di saat emang
era COVID dan kita juga pemasukan nggak terlalu banyak kan, yang kita bisa lakuin ya ada itu saling support, bikin event bareng, ya kita keluar cost yang nggak terlalu keluar banyak. Tenaga dulu tapi paling nggak kan kayak dari segi brand awareness-nya ya itu tetap jalan terus. Nggak gitu. sia-sia lah, nggak jauh dari sia-sia. Tapi gue lihat ya, lu juga kan mainnya nggak cuma sama anak FMB doang kan. Toto kalau nih guys, kalau kalian event sama Sherin tuh Toto temen-temennya tuh bisa ada yang artis banget, lakinya aja kurang ada gitu. Nah itu lu ngebalansinnya gimana tuh, lu bisa tahu-tahu kan mungkin biasanya lu nggak terlalu yang sama anak-anak F&B yang functional banget nih om-om ini. Terus tahu-tahu sering rutin ketemu orang-orang kayak mereka tuh gimana? Mungkin karena background gue sendiri tuh bukan F&B banget ya, to be honest. I kind of just stumbled into this industry sebetulnya. Ya kayak tadi gue cerita, gue tuh dari kecil emang tertarik sama dunia seni. Jadi emang dari dulu juga saat kuliah juga gue pelajarin seni rupa. Gue juga S1 juga gue malah mengambil psikologi. Baru S2 gue ngambil bisnis. Setelah itu juga gue kayak gue sempat explore beberapa hal lah gitu. Jadi, tapi mostly tuh emang lebih cenderung ke dunia kreatif sebetulnya. Jadi gue ngerasa approach gue ke F&B pun itu lebih ke sisi kreatifnya gitu, dan jadi gue sangat nge-appreciate dunia F&B karena gue kalau dari pandangan gue ya kayak, dan gue juga kayak sempat dengerin ada beberapa podcast lo yang persepsi orang berbeda-beda, which is sah-sah aja gitu. Ini gue cuman sharing kalau misalnya dari sisi gue, kalau dari sisi gue dengan background, experience dan knowledge gue tuh nganggep pelaku F&B ya sebagai seniman di kerjaannya masing-masing gitu loh. Kayak gue sangat appreciate kayak sebetulnya I think this all started di pas gue kuliah. Ya gue fortunate enough gue waktu itu kuliah di Kanada gitu. Waktu itu sebelum itu kan maksudnya gue SMP SMA di Jakarta, gue nggak ya pas gue SMP SMA makan ya makan maksudnya kayak makan ya warung atau McD atau apa gitu loh, kayak gue nggak terlalu fokus sama dunia F&B karena kebetulan keluarga juga nggak ada yang di industri itu, nggak ada yang di industri itu gitu. Jadi di saat gue kuliah di luar dan gue baru kayak explore dan kenalan sama orang-orang di industri itu, gue baru ngerasa kayak orang-orang ini menarik banget ya, kayak seberapa passionate mereka sama apa yang kayak mereka lakuin gitu, kayak ketemu apa namanya bartender dan barista, maksudnya kayak even dari pertama kali gue ngeliat kayak wah kayak even kayak latte art gitu kan itu ya kurang kepikiran seni, lu bikin gitu apa sih gitu, kayak sampai sekarang aja kan levelnya tuh udah bisa sampai kayak gila banget kan, kayak itu yang terakhir yang orang Indo sampai ke Swiss ngurusin latte art. Iya makanya kayak apalagi ya bartender juga kan, kayak gimana cara mereka bikin ini itu, buat gue itu adalah sebuah seni gitu, kayak teknik memasak, presentationnya dan kayak konseptingnya, ya apalagi konseptingnya ya, kayak menurut gue ya mereka semua ini adalah seniman di bidangnya masing-masing gitu. Jadi apa yang bikin gue tertarik sama dunia F&B dan yang sampai sekarang gue mencoba menjadi approach gue adalah yang anggap itu semua sebagai satu apa ya karya gitu. Jadi kalau bisa ya gue jadi kayak ya itu semua kayak orkestra gitu loh. Jadi harmoni harmoni gitu yang gue detail-detail kecil-kecil dan cuman gue mencoba nyambungin itu aja menjadi kayak satu konsep yang lebih kohesif gitu. Jadi kayak itu yang interest lu itu dari sisi sananya. Nah itu berarti setelah lu segitu lama Bali banget nih. Terus tau-tau lu ngilang di Jakarta, gimana tuh setelah sekian lama lu muter-muter di Bali, terus lu bisnis lu balik lagi di Jakarta, apa yang lu pertama kali? Jadi jujurnya tuh sebetulnya salah satu bisnis gue pertama tuh malah di Jakarta. Malah di Jakarta. Gue lupa deh, gue pernah cerita kalau atau enggak deh. Nah, belum. Jadi sebetulnya kan gue tuh baru pindah ke Indonesia tuh sekitar tahun 2018 ya, 2018. Jadi waktu itu tuh justru bisnis pertama yang gue bikin dari ground up sendiri itu adalah bisnis daycare yang sampai sekarang sebetulnya masih running. Oh ya? Iya. Jadi sebetulnya justru bukan F&B. Makanya sebetulnya kayak kalau gue dibilang anak F&B banget sebetulnya enggak juga sih. Kayak yang awal malah lu bikin daycare. Iya, gue malah bikin daycare. Tapi itu juga gue rasa juga approach gue
Ya masih tetap itu sih, masih tetap kayak ya gue nganggap itu juga kayak ya yang ngurusin anak seni juga guys. Dari segi maksudnya dari segi konsepting tempatnya, brandingannya juga gitu. Dan itu juga gue nge-apply kayak tadi gue bilang kan gue juga ada background psikologi. Jadi ya sebisa mungkin gue pelajarin gimana caranya bikin tempat ini ya bagus untuk perkembangan psikologi anak itu karena gue juga kebetulan waktu itu juga gue sempat ya belajar tentang child psychology gitu-gitu. Ini ngurusin anak tuh juga seni banget sih. Gak ada yang bener, gak ada yang salah. Kebetulan saya belum punya anak tapi karena punya daycare jadi udah ngeliat sih. Karena daycare gue tuh udah nitipin anak dari umur 3 bulan sampai 3-4 tahun. 3 bulan? Iya. Karena kan kalau misalnya cuti lahiran di Jakarta sampai 3 bulan doang bro. Iya sih. Jadi mau gak mau kalau misalnya ibunya emang kerja, apalagi di zaman sekarang kan apa ya mungkin generasi kita dan ke bawah ibu-ibu kerja itu, makin banyak. Ya ibu-ibu kerja makin banyak satu, terus di luar itu juga early childhood education orang-orang udah lebih apa ya lebih care lah sama itu gitu karena kan emang I think it does make a difference ya kalau misalnya dari kecil anak lo daripada kayak emang cuman ditemenin sus dan melakukan aktivitas yang gitu-gitu aja tapi lo udah ada edukasi. Gue paling benci kalau orang yang ngomong biarin lah masih kecil. Maksudnya ya tetap harus do something cuman mungkin gak kayak lu ngomong ngasih tahu anak umur 7 tahun ya. Iya. Nah itu lu dari situ awalnya daycare terus bisa tahu-tahu ke F&B itu gimana? Nah kebetulan sih waktu itu pas setelah gue buka daycare itu di Bali itu gue buka hotel sama restoran. Tapi awal-awalnya itu ya dan sampai sekarang sih kalau misalnya hotelnya kan gue partneran sama Art Hotel kan. Nah restoran itu awalnya gue partneran sama orang lain, di manage sama orang lain gitu. Cuman waktu itu gak terlalu cocok jadi akhirnya lu sikat sendiri. Akhirnya baru gue jalanin sendiri. Jadi sebetulnya ya itu gue belajarnya sih ya as I go along berarti aja sih. Berarti lu F&B pertama tetap di Bali kan? Iya F&B gue pertama tetap di Bali. Setelah sekian lama di Bali terus lu pertama kali di Jakarta, kampung lu banget nih lu di Jakarta. Beda banget sih jujurnya kayak dan untungnya karena gue start dari nol ya di Jakarta ya gue ada waktu untuk ya market research lah gitu. Jadi gue coba kira-kira cari tahu gimana. Tapi gimana ya jujurnya kalau misalnya kayak terlalu banyak dipikirin ujung-ujungnya juga nggak ada solusi sih kalau misalnya buat gue ya. Sikat aja. Gue bukan orang yang terlalu suka overthinking sih gitu. Karena kayak apalagi di Jakarta tren tuh come and go tuh cepet banget. Cepet banget. Jadi semakin lama gue di industri ini juga gue ngerasanya kayak gue pengen bikin tempat yang satu yang paling penting adalah gue nyaman dan sebaik mungkin yang bisa gue bikin aja based on apa yang gue udah tahu gitu kalau lu datang ke tempat lu sendiri lu happy. Iya, maksudnya kan kayak as an F&B practitioner ya the basics kita tahu lah, service harus bagus, cleanliness, SOP-nya bagus, kayak ya of course kayak food quality, ingredients and everything gitu. Di luar itu kan baru cost control dan bla bla bla. The whole harmony lah, nggak bisa satu sisi doang ya. Itunya kayak the basics-nya paling nggak itu udah covered gitu. Tapi itu di luar itu tinggal ditranslate ke market yang ada. Tapi kan di Jakarta juga menurut gue kan ada ya marketnya juga bukan cuma satu lah ya gitu. Kalau misalnya di restoran gue yang di Jakarta kan kebetulan lokasi gue sendiri tuh sebetulnya it's not a very like trendy area gitu. Kalau gue kan lebih di residential, gue di Pondok Indah. Di Pondok Indah. Tempat orang tinggal lah, bukan orang biasa jalan jauh ke sana. Kecuali orang Pondok Indah ya. Iya itu deh. Jadi yang gue lakuin di situ sih, ya gue coba fokus ke market yang udah ada aja gitu loh. Jadi ya in a way main aman lah gitu. Tapi serius banget lo makanan lu. Kalau gue lihat ya dibanding semuanya tuh kayak, iya itu restoran yang paling serius yang gue udah buat sih so far sih. Tapi karena emang marketnya di sana memadai itu gitu loh. Kalau misalnya kayak kalau misalnya di Jakarta kan Pondok Indah sebetulnya orang-orang yang tinggal sana kan orang-orang yang lumayan berada lah gitu dan kayak sibuk lagi.
Mageran makanya. Iya itu gitu. Jadi gue udah sangat ya gue mencoba untuk menyocokkan sama market yang ada di sana. Sementara kan kalau misalnya kayak yang gue di Bali sini kan mostly customers gue tuh foreigners lah ya. Di sini lebih ke digital nomad gitu. Kalau di sana yang gue lihat emang di Pondok Indah kan Marketnya lebih bold lah. Itu aja pokoknya yang orang-orang Pondok Indah. iya marketnya dan sebetulnya lebih older crowd sih. Oh ya? Iya, kan kalau misalnya lebih family oriented gitu. Jadi ya udah kayak awal-awal masih cek ombak dikit gitu. Terus habis itu setelah beberapa bulan jalan, oke kita udah dapat nih datanya. Emang kira-kira orang-orang yang datang kayak gimana, yang enjoy so far kayak gimana. Ya udah kita udah dapat flow-nya lah. Iya, udah kita fokus untuk sustain market itu aja sih gitu. Karena kan kayak ya mungkin lo juga dari Jakarta kan gitu. Kalau misalnya kayak saya di tempat indah juga, cuman nggak di pondok, saya di Puri. Kalau misalnya kayak kita udah ketemu restoran keluarga yang nyaman, itu more likely kita bakal kesana terus kan, karena kan bukannya itu udah bukan kayak kita cobain tempat baru nih gitu. Cari dari awal intention gue nggak mau jadi tempat yang hype, ya walaupun kalau misalnya Jakarta mau nggak mau untuk tapi namanya rame banget kan kelihatan. Namanya kesebar ya mau nggak mau kayak gitu dulu caranya. Tapi kayak sekarang sih dan intention gue dari awal sebetulnya kayak I wanted to be welcoming neighborhood place gitu, dimana kayak emang keluarga nyaman ke sana berulang-ulang kali gitu. Biarpun konteksnya kayak gitu, tapi lu tetap nyari comfortnya ya buat orang-orang repeater lo dah di sana. Iya di sana sih goal utama gue sih lebih repeaternya sih. Udah mau setahun ya, nggak berasa? Iya. 2-3 bulan lagi. Anjir, cepet banget. Gue baru ingetnya pokoknya Sherin ngilang gak ya? Iya nih makanya nih. Sekarang udah agak muncul lagi kok. Lu udah ngurusin berusaha. Yang di Jakarta. Sherin tuh yang ngurusin ada. Nih gue yang nyebutin, misalnya lu yang nyebutin. Ada yang tadi dibilang digital nomad, banyakan itu kan vlog kan, yang lebih ke coffee shop. Tapi dibilang coffee shop banget, enggak, makanannya juga proper juga. Ada bar juga. Lu ngurusin hotel juga. Gimana nih sejauh ini? Mana yang lu paling seneng nih ngurusin? Aduh, kalau misalnya dibilang paling seneng sama yang paling income-nya paling oke sih beda ya. Beda ya. Yang paling berkesan deh buat lu dari ngurusin ini segini banyak. Dari ngurusin awalnya balik Indo ngurusin baby atau ngurusin biadab itu. Aduh, susah sih karena maksudnya emang semuanya ada keseruannya sendiri. Dan gue emang yang gue sadarin ini sih, kalau yang di saat gue ngurusin si vlog sama Moonshipper itu di periode dimana kita kayak bikin event terus gitu, kayak itu seru, tapi emang ya kayak yang tadi kita udah bilang ujung-ujungnya capek juga gitu. Jadi kalau misalnya sekarang ya approach gue di restoran yang di Jakarta itu gue udah gak mau fokus di event lagi gitu, karena kayak gue maunya itu grow lebih organik gitu. Jadi I guess kayak personal development gue terhadap bisnis juga udah berubah in that sense gitu. Jadi kayak belajar untuk kalau misalnya emang udah cukup nih segini ya udah, berarti udah kayak emang kita nggak bisa terlalu ngutak-ngatik terlalu banyak gitu loh, biarin itu udah jadi secara organik aja berkembang seperti apa. Nggak bisa terlalu betot abis juga. Iya, kayak pada awalnya pas gue baru masuk ke industri ini tuh gue ngerasa kayak agak control freak gitu loh, kayak gue harus kayak ngotak-ngatik semuanya terus-terusan. Tapi variabelnya banyak sebenarnya. Tapi kalau misal terlalu banyak kayak gitu dan terlalu banyak perubahan dalam kurun waktu yang terlalu cepat, kayak marketnya sendiri kan bingung karena identitinya jadinya nggak jelas gitu. Nggak bisa tidur nyenyak juga kita. Iya, karena kan menurut gue kayak sebuah bisnis, sebuah restoran ya, kalau misalnya kita ngomongin restoran itu tuh dia adalah kayak organisme sendiri juga gitu, yang kayak sebetulnya bukan cuman kita doang yang terlibat di sana, customernya juga terlibat, staffnya juga terlibat. Ada variabel waktunya itu juga kan lu harus kayak pelan-pelan kontrol. Jadi gue kayak sekarang lagi belajar untuk memberi ruang dan waktu untuk itu
grow sendiri tanpa terlalu banyak influence gue gitu. Gue lebih ngerasa namanya kita belajar ya, kan bablas dikit mah wajar kan. Ya itu event kita waktu itu agak bablas sih, keseruan juga. Nyampur sama main, nyampur sama seru. Ya tapi sekarang udah kelamaan mungkin lagi harus dikit bikin lagi boleh ya. Itu lu berarti dari semua sampai terakhir di Jakarta, lu juga kan sebenarnya orangnya sebenarnya introvert kan. Gue yang nggak usah lu cerita lu introvert, ini tahu nih sebenarnya orang capek banget nih. Kemarin aja gue baru ke event sekali terus semua orang bilang kayak kok muka lu capek Sher? Ya Selalu capek sebenarnya gue nggak kelihatannya. Soalnya gue sebetulnya capek ngobrol. Nah itu kan interestnya lu sama manusia ya. Tapi kan lu juga apalagi waktu itu tuntutan kerjaan juga. Event sama Sherin yang nggak nongol nggak muter kan gimana ya? Iya. Agak gimana? Iya. Nah itu lu nyikapinnya gimana tuh lu dari yang orangnya introvert? Gue yakin nih orang kayak Sherin ini tukang nulis, ya nggak sih? Iya kan tukang nulis yang. Ya, itu kan salah satu bagian dari program gue yang Tempat Kultura itu kan. Jadi mungkin share dikit. Ya ini bukan ngepromoin sih karena bisnisnya. Promo juga apa-apa aman. Bisnisnya sendiri juga udah gak ada karena kayak kebetulan ini lagi gak ada waktu. Kan mungkin balik lagi ya. Tapi kan ada proyek gue yang namanya Tempat Kultura. Kalau di situ itu emang bukan F&B related ya. Kalau misalnya itu gue lebih fokus sama komunitas-komunitas kreatif di Bali gitu. Jadi gue banyak banget kolaborasi sama komunitas kreatif di Bali, banyak bikin workshop, banyak bikin event kayak exhibitions, ya gitu-gitulah. Nah terus ya di sana juga itu sebetulnya yang lu nyaman kayak gitu. Ya itu lebih ke passion gue ya. Itu lebih ke passion gue. Tapi itu juga lumayan draining sih karena ujung-ujungnya kayak gue banyak banget ya bacot sama orang gitu. Namanya udah punya workshop ya. Iya jadi gue maksudnya dibilang introvert banget sih mungkin juga enggak juga ya. Lebih introvert extrovert kali ya. Karena gue Tapi lu lebih nyaman sebenarnya di sisi introvert lu gak? Iya. Gue sangat nyaman behind the scenes sebetulnya. Gue sangat nyaman behind the scenes. Tapi yang gue sadarin juga ya ini sebetulnya kan mungkin udah tren dari beberapa tahun ya. Kayak orang tuh jauh lebih tertarik sama bisnis atau brand yang mereka tahu orang di belakangnya seperti apa gitu. Lebih berkarakter. Iya lebih berkarakter gitu. Apalagi juga emang gue tipenya di saat gue bikin bisnis, gue pengen bisnis itu mencerminkan gue orangnya seperti apa. Ya, tapi kalau lu nya nggak kelihatan percuma ya. Iya, jadi kan mau nggak mau gitu. Jadi biasanya ini gue muncul, ya udah abis itu kayak gue berapa hari menghilang. Karena gue harus bertapa. Gue harus bertapa karena gue kayak energi gue nggak ada. Gue kemarin tuh baru ngobrol bini gue juga kan introvert banget. Iya, kan. iya kelihatan. Gue baru nyadar orang-orang introvert tuh banyak capek ngomong sama diri sendiri guys. Ya gue kemarin baru berdebat. Kamu pernah ngomong sama diri kamu sendiri gak? Enggak, gue ngomong sama orang. Apa yang gue ngomong sama diri sendiri? Ternyata gue baru nyadar kalau orang introvert tuh dia nyaman gak sih ngomong sama kayak bergumul diri sendiri. Gue juga gak tahu. Gue pengen nanya lu juga nih. Yang biasanya terjadi di otak lu tuh apa kalau udah capek tuh? Kalau gue tuh malah sangat nyaman ngomong sama diri gue sendiri sih. Mungkin itu agak habit dari kecil ya. Nah itu kayak semua orang introvert. Gue sampai gara-gara bini gue tanya ke semua orang introvert ternyata begitu. Iya dan apalagi kan gue juga penulis kan. Gue suka nulis gitu. Jadi itu cara gue mikir lah. Itu juga setiap kali gue bikin project atau bisnis atau apa tuh gue pasti nulis dulu. Jadi cara gue ngekonsepin sebuah brand juga, gue bikin sebuah karakter biasanya gitu. Gue bikin sebuah karakter nih kayak kira-kira kayak ya kan kita ada lah kisaran target market kita seperti apa. Maksudnya nah, apakah biar itu biar kayak jelas blueprintnya nih step by stepnya tuh biasanya lu gimana? Kalau lu bangun konsep baru coba. Kalau gue adalah gue mengidealiskan kayak satu karakter. Satu karakter. Iya satu karakter nih. Si tempat ini. Iya si tempat ini. Ini misalnya dia cewek atau cowok nih. Oh sampai segitunya. Iya sampai segitunya. Dan maksudnya ujung-ujungnya nggak harus pas-pas banget. Tapi paling nggak orang ini itu akan nyaman di tempat ini. Gitu. Jadi misalnya ya saya ini adalah perempuan. Dia namanya apalah. Sarah atau apa gitu. Abis itu dia tuh iya dia hobinya hai. Abis itu dia tuh juga hobinya ngapain gitu loh. Jadi setelah itu kan gue bisa telusurin nih kira-kira orang-orang yang dia bakal hangout tuh orang-orangnya seperti apa gitu. Hobinya apa, nah, itu mana-mana. Itu biasanya gue tulis. Abis itu
Abis itu baru gue terjemahin ke brand gue gitu. Jadi paling enggak tuh gue udah ada orang yang gue tahu bakalan nyambung nih sama brand ini. Ini buat gitu. marketnya nih berarti. Biasanya sih kayak gitu. Karena kayak buat gue kayak kadang terlalu ambigu ya kalau misalnya kayak kita cuman nge-breakdown target marketnya kayak kayak male, female, kayak A plus atau B plus, B minus yang gitu-gitu loh. Itu buat gue kadang kayak kurang ngerucut aja gitu. Itu Buat sambil nulis concepting. tuh otak lu sambil berantem tuh sendiri. Biasanya di otak tuh gimana? Biasanya kan kayak biasanya abis itu konfliknya sama kayak ya apakah emang market seperti itu eksis beneran di daerah itu misalnya atau dengan ekonomi yang sekarang misalnya gitu-gitu sih. Soalnya kalau gue dengerin bini gue nyeritain soal yang ada di isi otaknya tuh kayak another step aja buat gue kayak gitu kan. Kayak komunikasinya kan bolak-balik kan. Tapi itu emang nyaman lu di situ. Sebagai yang mayoritas introvert ini. Iya. Nggak cuman kan karena sekarang udah jalan beberapa ya udah nggak baru-baru banget lah ya di F&B industri ya. Jadi udah nggak sesusah itu juga sih mikirinnya. Mungkin awalnya pas gue masih buta banget kayak bingung lah. Tapi sekarang udah lebih cepat gitu. Kayak misalnya sekarang karena kemarin kita udah keseringan bikin event. Lo sekarang bikin event jauh lebih cepet gak sih? Kayak gue ngerasa kayak waktu itu kayaknya prepare tuh masih lama banget nih. Sekarang kayak Gak gue tidurnya banyak. Asli sekarang kayak mungkin kayak seminggu kita kayak minggu depan kita bikin event yuk. Jadi kan. Ini kalau kita mau bikin event berdua nih 3 hari udah jadi. Iya itu deh. Makanya jadi I think kayak ya eventually this comes with the experience. Especially kayak kalau misalnya emang udah sama orang-orang yang ya sekarang kan kita juga mungkin udah cukup kenal sama ya lumayan banyak lah orang-orang di industri. Jadi kan kita juga udah bisa kurasi, kita udah bisa milih kayak kita cocoknya kira-kira yang style-nya nyangkut sama kita mana. Iya gitu. Terus trik itu dong, kan gue banyak ketemu juga nih yang kalau ya gue kan gak tau ya gue mau bilang introvert juga gak ada yang percaya kan. Jadi kan kalau lu sih enggak ya. Jadi banyak banget gue denger itu yang kayak lu kan enak introvert. Bisa ngomong. Nah gue pengen tahu dari sisi lu yang mayoritas introvert ini untuk tips triknya itu biar lu bisa berani keluar, ketemu ngomong sama ya gue kadang-kadang bini gue juga introvert kan, gue pasti ngebayangin tuh bakal seliweran orang. Kalau orang introvert ini kan orangnya baru jalan dia udah mikir gue ngomong apa nih sama nih orang nih. Nah lu dari yang biasanya lebih nyaman sama circle lu sendiri terus tau-tau lu keluar harus ngeluarin sisi ekstrovert lu itu ada tips and trick gak? Mungkin bisa kepake sama orang-orang introvert ini. Lebih fokus sama goal besarnya aja sih. Kayak menurut gue kalau misalnya lo ada passion yang besar dan tujuan yang lo mau capai, itu udah jadi salah satu bagian dari gasnya. Iya. Berarti yang lain fuck it aja. bensinnya aja ya gitu. Karena kan maksudnya ya you do it with intention gitu. You do it with intention dan kalau misalnya emang lo ada genuine interest, karena menurut gue kayak masih dikurasi juga gitu loh. Kayak lo mau buang-buang energi sosial lo harus efisien. Iya harus efisien juga. Ngapain juga lo basa-basi sama orang-orang yang fokus sama yang meter. Iya, ya fokus sama yang maksudnya juga beneran tertarik sama lo. Nggak harus yang bener-bener correlated sama industri lo atau kayak bener-bener kayak harus semuanya transaksional ya. Tapi kalau misalnya dia emang bener-bener bisa kayak paling nggak emang suka sama produk lo, emang suka bener-bener appreciate yang ada lo. interest sama lo. Iya, itu kan secara nggak langsung kan itu juga everyone needs appreciation lah for what they do gitu. Even if mereka bilang kayak enggak gitu, tapi it's always nice kalau misalnya ada orang yang beneran datang ke event lo dan suka sama makanan lo atau apa gitu. Jadi menurut gue memberikan waktu untuk bener-bener appreciate itu tuh sebetulnya it's part of self love I guess. Jadi lu ngasih chance buat diri lu sendiri buat keluar.
Iya. Buat lihat ya, pasti kan outcome-nya ada yang baik, ada yang kurang ya. Iya. Ujung-ujungnya itu udah pastilah. Kayak enggak. Udah mau siap dipuji harus siap dihina. Iya. Itu sih udah pasti gitu. Maksudnya sebagai menurut gue ya, kalau misalnya kita mau jadi orang-orang F&B yang berani keluar dan agak out loud, ya it just comes with it. Bakal ada orang yang suka sama lo, bakal ada orang yang nggak suka sama lo. Segimanapun lo mencoba untuk menjadi orang baik gitu, itu udah ya ada aja lah. Tapi gitu. lu ngelihatnya juga ini sebagai keharusan juga kan. Maksudnya istilahnya kalau lu mau di F&B ya kewajiban lu juga ini being hospitable juga ke people kan. Iya. Ini juga maksudnya bukan di F&B aja ya, karena kan gue juga ya hospitality di hotel pun juga sama aja gitu. Kayak we're in the service industry. Kayak ya tamu-tamu. Jujurnya makanan enak kalau dilempar ke lu juga gak ada yang suka. Mau di warung juga gak ada yang suka. Iya itu deh. Tapi lu udah hitungannya di level comfortable di bagian situ. Biarpun capek ya, gue gak bilang gak capek ya. Ya udah bisa lumayan apa ya. Lu ada momen gak sih? Self-regulate lah. Lu ada momen awal-awal gitu kayak kalau mau ngumpul ketemu orang kayak itu kayak anjing ini ngomong apa nih kayak gitu sempet ada gak? Apa langsung bisa lu fakitin deh, wah fakit pokoknya gue mau. Nggak juga sih, karena itu ya mungkin emang gue introvert tapi gue emang ada genuine interest yang besar sama orang-orang lain. Jadi di saat gue ketemu orang-orang yang menurut gue menarik gitu, kayak gue beneran penasaran nih kayak lo. Camps naturally aja ya. Iya, gue beneran penasaran kayak isi kepala lo apa sih gitu kayak gue beneran suka gitu lo ngobrol. Banyak sama kecewa gak setelah Enggak juga sih ya, karena menarik, kayak gue berarti. ngerasa sangat beruntung masuk ke dunia F&B di Bali ya, karena di sini orang-orangnya iya nggak sih maksudnya. Aduh gue nggak ada ini iya nggak sih kayak yang kita rasain ya. Yang kita rasain. Maksudnya gue masih belum terlalu banyak. Kita berdua dari Jakarta loh. Iya tapi kan kita ya gue sih gue nyemplung di dunia F&B dan gue ngerasa network F&B gue di Bali jauh lebih besar daripada di Jakarta. Karena di Jakarta kan emang Ya, emang gue prefer lu tinggal sebagai orang F&B lah di Jakarta. Gue prefer tinggal di Bali aja gitu. Itu emang udah keputusan gue mau udah deal-dealan lah ya. Orang Bali. Ya bukan jadi orang Bali sih, gue mau tinggal di Bali gitu. Emang the best way itu ya, nyari duit di Jakarta buang di Bali itu the best way. Iya, lebih ke itunya aja sih. Dan gue ngerasa di sini gue happy banget di industri F&B karena kayak everyone is so welcoming dan kayak suportif gitu. Kalau gue ngerasain di sini ya, kalau lu tahu bosnya ikutan kerja, banyak banget orang sini tuh. Iya. Gue bilang kayak itu, ya correct me if I'm wrong ya yang di Jakarta. Cuma yang saya rasain sih di sini. Itu gue no comment ya. saya kan pekerja ya, jadi sering kerja di Jakarta, kerja di sini paling berasa tuh lebih nyamannya di bagian situ. Kita berdua Jakarta, lu berasa iya karena gue ngerasa ini kan, maksudnya kayak di sini teman-teman kita yang pelaku F&B, yang F&B owners juga ya sangat terlibat sama kerjaannya gitu kan. Sangat jadi seru, lah, ya. Seru gitu. Jadi kayak kita ngobrolnya tuh juga jadi sangat nyambung karena keluh kesah kita tuh kayak sama. Hidupnya dia sama. Iya. Jarang kita ngomongin duit tuh. Iya. Tapi lu berasa nggak pas dari Jakarta lu ke Bali? Sebagai orang yang tumbuh besar di Jakarta, lu berasa cultureless banget gak sih? Itu sih gue berasa banget kayak itu sih tentu. Gue orang kota banget. Itu sih tentu. Karena kan maksudnya di Jakarta pun juga gue emang agak cultureless aja sih ya. Gue juga sih, mungkin kita berdua aja sih. Iya. Toto nyampe Bali orang-orang pada ngelukat itu apa gue juga gak paham kayak gitu. Tapi ya karena gue juga emang ada ketertarikan ke arah kayak budaya, jadi menurut gue tuh seru banget sih. Iya, lebih nyaman ujung-ujungnya. Berarti lu plan emang di Bali nih? So far sih iya ya, sebelum Bali, kecuali Bali tiba-tiba jadi overcrowded banget kayak sekarang aja kan macet udah kayak gimana kan. Gak tahu nih 5-10 tahun ke depan gimana. Sebenarnya dari dulu sih, cuman ya macetnya sekarang semuanya aja. Ya itu dah. Tapi namanya lagi bulan rame ya, Sher. Gimana? Tapi itu yang gue senangin di Bali juga, ya karena kan di sini kan ya apresiasi terhadap seni dan kayak jumlah seniman di sini jauh lebih banyak ya, karena kan itu udah bagian dari budaya mereka. Dan karena gue emang suka banget seni itu, ya gue seneng banget di sini. Gue kayak F&B gue bisa collabin sama seniman-seniman. Sampai sekarang itu gue masih lumayan aktif sih ngelakuin itu juga. Gue berasanya tuh pas pindah Bali gue jadi pengen jadi seniman. Gue boleh nggak jadi seniman? Kan saya masak, belakangnya ada arte loh di diploma.
Di bagian sisinya tuh kayak ngeliat seniman di sini lumayan, gue nggak tahu ya seniman di Jakarta, cuman di sini apresiasinya tuh lebih dari sisi yang bukan orang seniman ya, lebih kelihatan. Mungkin di Jakarta ya orang diapresiasi juga, gue nggak tahu. Cuman gue berasanya sebagai orang awam gue bisa ngelihat seberapa diapresiasinya si seniman-seniman ini ya. Makanya gue jadi pengen boleh nggak gue di-treatnya sebagai seniman, masak doang gitu, nggak usah musingin food cost. Itu lebih ke apa ya, state of mind aja sih gue ngerasanya ya. Kayak di saat lo emang beda gak sih kalau misalnya lo masak terus lo emang mikir kayak ini lo masak buat bikin hidangan aja sama lo masak untuk lo bikin sebuah karya gitu. All out. Iya, karena maksudnya sebuah karya kan sesuatu yang lebih personal ya. Iya. Tapi lu berarti hangout sama seniman-seniman ini banyak juga sih? Banyak. Bedanya gimana sih? Penasaran gue sama, kalau dibanding orang-orang functional ini nih, orang-orang F&B kan functional banget tuh. Yang paling signifikan aja kalau hangout sama, yang paling bikin lu kangen deh hangout sama seniman tuh gimana gitu? Apa ya? Ya biasanya sih lebih kalem-kalem. Oh lebih kalem-kalem. Pemikir nggak rata-rata seniman? Oh iyalah, sangat pemikir lah, ya? Sangat pemikir. Doyan bengong semua berarti? Ya soalnya gimana ya? Soalnya ya kayak mostly kan di sini juga kalau misalnya gue ngobrol juga kita sama lebih ke sesama F&B owners ya. Kan kayak makanya tadi gue bilang lu jangan tanya gue urusan dapur ya, karena kalau tekniknya dapur sih gue juga nggak tahu. Gue juga nggak bakal nanya, tenang aja. Iya, jadi kayak lebih ke soal ya kayak operations, market itu sekarang gimana gitu-gitu ya. Jadi ntar kalau gue bahas ke sana pasti gue dikomplain sama netizen ngajarin, hostnya ngajarin katanya. Kalau itu gue kayak no comment dulu. Takutnya juga salah nyebut nih. Karena kebetulan bukan chef. Nah lu biasa incorporate seniman-seniman ini di bisnis F&B lu tuh gimana sih? Yang seringan terjadi yang lu lakuin tuh gimana? Ya so far sih palingan kan ya gue menyediakan outlet untuk misalnya bikin exhibition atau kayak gue kolaborasi bikin merchandise, gue bikin instalasi di tempat gue gitu. Kolektif itu kolektif gitu. Di sini kan juga gue ya di luar itu gue lumayan sering juga kolaborasi sama misalnya kayak yayasan gitu, karena kan kebetulan kan gue juga sangat apa ya agak passionate di peranjingan juga guys ya. Yang mungkin Anda juga bisa relate ya, karena kebetulan Bapak ini juga punya beberapa istri. Kalau saya ada satu cukup. lempar body dia. Ya jadi kayak gue juga banyak udah bikin beberapa project sama yang berkolaborasi sama yayasan anjing di sini atau yang ada impactnya ke arah sana. Itu tuh bentuk gitu. Work life balance lo gak? Iya sih menurut gue, karena gimana ya, walaupun gue introvert tapi sebetulnya tuh kayak gue tuh anaknya tuh petakilan banget gitu. Makanya kan sekarang ke-translate ke olahraga ya. Tapi di luar itu dia tuh sebelumnya. Tadi jangan dibahas ya olahraga gue ya. Tapi kan gue gak nyebut olahraganya apa. Gue cuma bilang jangan sebut olahraganya apa. Tapi sebelum itu kan gue channelnya itu tuh jadi banyak banget proyek yang gue udah lakuin di sini gitu. Karena menurut gue tuh it's very exciting. Kayak gue butuh that mental stimulation dan sebetulnya in a way ya social stimulation, tapi nggak harus yang kayak nge-host gitu ya. Gue suka banget kolaborasi, exchange ideas dan bikin sebuah karya sama orang-orang yang beda-beda gitu dengan lintas industri yang beda-beda gitu. Buat orang F&B yang mayoritas hidupnya di F&B kayak gue tuh banyak hal yang lu kerjain tuh kayak gila sharing ngapain ngerjain gitu. Ya itu karena gue petakilan aja sih, dan gue gue orang yang sangat-sangat curious sih. Lu ngontrolnya gimana tuh? Petakilan lu itu kan begini itu. Lu ngontrolnya gimana dengan tim lu sendiri mungkin? Biar lu bisa tidur tenang gitu loh. Selain bisnis lu yang gak sedikit itu ya. Gue gak bilang banyak, tadi komplain sama dia. Finding the right people sih. Emang eventually ya finding the right people. It takes time, tapi kayak once you find once you find the right people kayak bisa apalagi yang juga sama-sama kayak banyak energi dan ambisi dan ide kayak lu cari yang petakilan lainnya. Iya dan
Ya nggak tahu lah. Kayak kalau misalnya lu percaya kayak energy attracts somehow sih, kayak somehow kayak gue ngerasa sekarang kayak quote gitu sih. Quote gue beda sih. Quote gue itu orang bangsat bergumul sama orang bangsat, orang baik bergumul sama orang baik. Nah itu quote gue beda, nggak pakai energy. Gue mungkin di tengah-tengahnya, Karena kita butuh sedikit bangsat loh. Kayak terlalu baik tuh juga. Orang abu-abu di tengahnya juga gabung sama abu-abu juga lah ya, nggak bisa terlalu baik. Dunia itu nggak hitam sama putih ya. Itu deh. Nah ini sebagai lu business owner juga ngurusin operasional segitu banyak di bisnis yang lumayan male dominated gini, nah lu menyikapinya gimana nih? Sebagai entrepreneur muda, perempuan, nah itu gimana? Apa lu ngelihatnya sebagai challenge? Apa menurut lu? Nggak tahu ya. Kalau gue dari sisi laki-laki, kan ini bisnis male dominated ya. Saya sih mendingan hangout sama perempuan daripada yang male-male ini. Jadi gue nggak ngelihatnya nggak yang capeknya mungkin berasa. Tapi kalau lihat dari sisi opportunity ya mestinya oke-oke aja. Nggak yang. Kalau lu gimana? Maksudnya opportunity untuk perempuan atau untuk enggak sebagai lu yang ngejalaninnya itu sebagai perempuan yang ngurusin bisnis gini banyak di tengah-tengah chef lelaki sana itu semuanya lelaki-lelaki, lu gimana? Ada feel intimidated nggak pas pertama kali terjun gitu? Pas lu masuk nih lelaki lagi. Ya kan ini kan sebenarnya kerja kasar berlapis kelihatan cantik aja ya di restoran-restoran ini. Jujurnya sih kalau misalnya gue ya mungkin dari personality atau karakter gue aja ya, gue nggak pernah terlalu peduliin itu sih. Kayak kalau misalnya gue ngerasanya emang gue punya skill dan ability untuk ngelakuin itu, kayak kenapa gue harus peduliin ini gue kerja sama cewek sama cowok. Tapi ya gue sadar mostly even kayak di outlet gue sendiri, apalagi di kitchen ya, kan mostly kan cowok-cowok kuli lah itu. Iya di kitchen, di bar kan mostly cowok-cowok gitu. Jadi of course di saat gue ada di posisi di mana gue bisa ngasih peluang lebih untuk perempuan, gue selalu nge-push itu. Jadi kalau misalnya gue bisa masukin kayak lebih banyak pekerja perempuan yang of course capable juga ya. Maksudnya gue nggak kayak semena-mena kayak yang penting lo cewek lo masuk gitu. Tapi lo lebih gregetan nggak kalau ngeliat talent cewek ini? Gergetan gimana tuh? Gergetan kayak wah ini bisa nih gue push nih, bisa lu. Iya kalau misalnya emang ada potensinya ya pasti. Tapi ya nggak harus gara-gara cewek juga. Nggak harus gara-gara itu juga gitu. Karena kayak maksudnya ya gue nggak kategorize diri gue sendiri sebagai sampai sefeminis itulah gitu. Cuman emang kalau misalnya gue bisa kasih misalnya nih ada cewek atau cowok yang mau masuk ke kitchen dan capability mereka tuh mungkin skornya 100, sama 100 ya 100 dan sementara di kitchen gue udah mostly cowok dan emang secara garis besar misalnya di Indonesia ini lebih mostly kayak male dominated, yang mungkin gue lebih pilih cewek ini gitu karena kan emang sih mungkin si cowok ini juga bisa dapat chance di tempat lain juga gitu dengan lebih gampang misalnya apabila kayak orang itu punya mindset yang beda dari gue gitu. Gue aja lebih demen kerja. Iya tapi jujurnya emang so far sih gimana ya kayak gue gak bablas secara sih. etik sih secara etik sih saya so far kayaknya cewek-cewek lebih jujur kalau gue di sisi itu agak bablas, pegawai laki saya cuma satu. Iya. Berarti doesn't matter lah kalau lo liatnya. Iya. Ya gue mencoba untuk nggak terlalu mikirin ke arah sana lah gitu. Karena kayak gue ngerasa kayak kalau misalnya terlalu ya fokus kayak itu juga, jadi ujung-ujungnya apakah nanti jadi kayak cewek versus cowok, tapi kan nggak kayak gitu juga kan, intinya kan kita jadi mau kayak intinya kan kayak mau semuanya equal aja gitu. Jadi kalau misalnya emang lo punya ya skill set dan capabilities just go for it no matter what gender you are. Tapi kalau dari sisi lo pribadi lo sih nggak ngerasa ada challenge gara-gara lo? Enggak sih, menurut gue itu cuman kayak mindset aja ya. Maksudnya kayak kalau misalnya ya feeling intimidated kan emang cuman di kepala lo nggak sih? Ya namanya manusia, kalau dari sisi gue namanya manusia rumput tetangga kan lebih jauh. Kalau gue sih ngerasa jadi cewek lebih enak.
Iya, kok ya gue sih kayak Di otak aja itu. Iya. Ya gue sih kalau misalnya gue ngerasa kayak nggak ada sesuatu yang harus bikin gue minder, ngapain gue minder gitu. Kecuali emang gue berada di antara orang-orang yang kayak gue ngerasa dari segi ya ability atau experience dan bla 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 tuh jauh di atas gue. Bukannya minder ya, tapi ya pasti gue lebih kayak oke, gue mau belajar dari lo gitu. Tapi kalau misalnya kayak gue masuk terus gue ngerasa gue equal kayak kenapa gue harus minder gitu. Cewek yang jago-jago juga banyak. Iya. Pinter-pinter malah kadang-kadang nggak kebanyakan. Banyak banget. Gak kebanyakan testosteron. Berarti lu sekarang udah sekian lama dari 2000 Arhotel tuh tahun berapa? 2000 Sebelum Covid kan kayaknya dikit-dikit sebelum 2018 deh kayaknya. 19. Sampai sekarang 2025 masih nyaman nih share di F&B. Belum nyesel. Kayaknya susah. Ya masih seru lah, masih seru. Ya pasti ups and downs-nya. Pasti ada. Kan situ juga pasti tahu dan paham dan mengalami. Pengennya gak tidur di rumah kalau gue. Nah kalau lu gimana? Kalau udah lagi mumet gitu nih dengan banyak urusan peritilan yang banyak detailnya ini, lu unwind-nya kemana nih? Kebetulan saya banyak hobi. Iya. Banyak hobi Sebelum dan hobi passion. olahraga lu ini ya, lu biasanya ngapain nih? Pas lu lagi sibuk-sibuknya? Banyak hobi dan passion. Biasanya ini kita ngomong di konteks pas zaman lu lagi sibuk-sibuknya bikin event itu tuh. Lu biasa unwind-nya gimana? Belum Ya, ketemu dulu kan di olahraga P itu guys. Kan dulu kan di masa-masa kita juga masih lumayan suka ngebar lah. Atau kayak minum-minum bareng lah kayak gitu. Dan gue juga maksudnya ya gue gue suka nulis, terus gue juga sebetulnya suka main musik, terus gue juga masih suka kayak bikin seni, atau gue sangat suka kayak exploring gitu. Jadi kayak apalagi di masa-masa Covid kan enak banget tuh kita kayak tenang sih motoran sebenarnya. ke gunung lah, kayak ke pantai lah, ke apa gitu. Jadi banyak sih sebetulnya aktivitas. Other than sisi ekonominya Bali tuh best banget. Asli kan. Iya itu deh. Bisa gak sih Jangan, dikombinasi ampun. nggak? Jadi kombinasi aja gitu. Lebih balance dikit lah ya. Iya, Jangan iya, kapitalis banget. Iya. Nah lu harapannya gimana nih setelah Covid lewat, dari new normal, sekarang balik normal lagi di F&B ini, di bisnis-bisnis lu harapannya ke depan gimana nih? Selain jangan terlalu macet ya. Project gak ada yang baru project? Kenapa? Project baru gak ada yang bisa di-spill? Project baru ya. Biasanya gue ini projectnya setahun satu. Iya. Tahun ini sih self-care projectnya. mungkin nggak F&B related, to be honest, mungkin nggak F&B related. Ya tadi karena sebetulnya gue nggak mau identify myself kayak benar-benar as an F&B person ya. F&B banget Gue lebih emang di F&B pun kan approach gue lebih kayak mungkin lebih kayak creative directionnya. Dia di luar kayak operations management ya itu ya udah. Kalau itu kan hukum pasti ya. Ya di luar itu gitu. Tapi emang sebetulnya kan kayak by nature tuh gue lebih nge-identify diri gue sebagai orang kreatif gitu. Jadi gue nggak, kalau misalnya sekarang gue ngerasa peluangnya lebih besar bukan di F&B, ya mungkin gue akan coba proyek-proyek lain di luar itu gitu. Tapi F&B juga gue nggak akan. Apa aja yang menyenangkan lu nggak. Tapi F&B juga gue nggak akan lepas sih. Maksudnya itu tuh juga udah. Ya satu udah terlanjur, tapi dua juga udah jatuh cinta sih sama F&B itu ya. Udah mantep juga ya. Iya, udah sayang juga. Lah jangan di udah sayang lah, udah sayang. Setelah capeknya sekian banyak itu. Iya, maksudnya kayak ya udah ada cukup banyak pengalaman dan apa ya. Berarti yang kayak Tambah Kultura gitu lu sebenarnya masih pengen bikin lagi yang kayak gitu-gitu, yang fokus ke art. Kemungkinan sih, karena itu juga udah lumayan. Udah ya sayang juga sih, sayang juga. Ya lu juga enjoy kan ngerjain itu kan. Enjoy banget. Itu kalau dulu gue ngelihatnya Sherin lagi di zona nyamannya, nah di situ tuh biasanya. Iya. Seru banget sih, soalnya itu kayak. Gue aja yang gak ikutan ngerasa, ih seru ya bisa begitu. Iya, karena sebetulnya orang-orang yang ikut di komunitas itu tuh kayak ya orang F&B pun ada. Orang-orang dari semua industri, karena itu jadi kayak outlet. Orang-orang yang kayak mungkin suntuk atau lelah sama industri mereka untuk nge-channel, untuk nyoba hal-hal baru. Berarti sama nge-channel kreativitas nulis mereka. Gitu juga lu ada kayak workshopnya juga ya? Iya. Kita ada
sampai sekarang sih masih 2 minggu sekali nulis bareng. Itu juga maksudnya sekarang sih gue udah nggak selalu ikut, tapi ya kadang-kadang masih lah gitu. Kalau lu ada chance buat ikut pasti lu pengennya ikut. Oke, mantap sekali ini Bu Sherin. Petakilannya selanjutnya ditunggu ya. Nah ini kita biasanya buat kan yang nonton banyak nih yang bukan orang Bali. Jadi gue pengen nanya beberapa ada rekomendasi. Nah, tapi gue baru lihat nih, gue ada satu yang penasaran gue naruh di sini. Sebelum itu gue mau nanya dulu, lu tuh sebenarnya sebagai manusia, anjay. Soalnya gue baru ngeliat nih, wah ini kelewat, ini harus ditanya nih. Lu sebagai orang yang katanya banyak petakilan ini, lu sebenarnya ada ambisiusnya gak sih? Soalnya kadang-kadang ya kalau ngeliat dia, kalau ngobrol gini nggak kelihatan ambisius, tapi yang dikerjainnya kayak ini orang ambisius banget nih sebenarnya. Nah itu lu sebenarnya gimana? Gue genuinely penasaran sama lu, Sher. Dibilang ambisius sih kayaknya ya emang gue orangnya sangat ambisius. Gue nggak suka. Gue nggak cuma ambisius, sangat ambisius. Ya intinya gue nggak suka ngelakuin hal setengah-setengah lah gitu. Kayak makanya banyak proyek yang gue lakuin, tapi ya sebisa mungkin gue ngerjain itu semaksimal mungkin itu juga. Tapi kan itu ya juga yang bikin gue stres juga, capek. Tapi sebenarnya dari ambisius lu itu apa yang lu kejar? Secara overall nih, kalau mau cari simple ya Sherin ini, gue nggak tahu kan pergumulan otaknya dia kayak gimana. Kalau gue jawab ikigai rasanya lebih ke tujuan hidup aja sih, karena gue ngerasa kayak apa serunya hidup kalau misalnya lo nggak ada yang hidup maksimal tuh harus begini. Iya. Ya karena gue enjoy aja sih, gue sangat enjoy mengerjakan hal-hal yang bikin gue seneng aja, karena ya di luar emang yang apapun yang gue lakuin itu adalah sesuatu yang emang gue lakuin dan gue emang udah sangat beruntung gue dapat kesempatan ini gitu, dibanding maksudnya kayak mungkin orang-orang lain yang kerja tapi sebetulnya nggak suka gitu. Lu nggak take things for granted lah. Iya kayak semua hal yang gue lakuin sekarang, walaupun kayak ya kadang gue juga ngeluh capek ini itu, tapi gue sangat menyukai apa yang gue sangat cinta sama apa yang gue lakuin. Ya gue gue sangat cinta sama apa yang gue lakuin gitu. Jadi kayak ambisi gue ya hidup all out sampai mati. Iya, YOLO. Gue sangat setuju. YOLO yang paling menurut gue paling keren tuh YOLO yang mumpung hidup lu sekali, lu hidup maksimal. Iya. Dan yang penting lo happy gak sih? Kayak kejar happy-nya sih. Iya. Ujung-ujungnya banyak duit kalau lu depresi di dalam. Dan kan ujung-ujungnya nanti lo kayak itu self regulate sendiri lagi. Misalnya kayak emang happy tapi kecapean, ya udah mungkin kurang-kurangin dikit. Nah gitu. itu cari balance-nya. Cari balance-nya gitu. Oke, terjawab guys pertanyaan saya. Soalnya ibu ini kan kalau ngomongnya kayaknya nyantai kayak gini-gini, tapi kalau ngeliatin projectnya main dikerjain, kayaknya ibu ini semangatnya pengen penasaran saya gasnya tuh dari mana. Takilannya ini dari mana? Oke, kejawab pertanyaan saya sebelum. Nah, habis ini ada pertanyaan selanjutnya untuk rekomendasi buat orang-orang nih ke Bali kan, biar nggak abis ke vlog, abis ke Moonshipper, abis ke Old Pals. Nah selain itu kemana? Nah ini gue pengen tanya. Kalau gue jawab TNT boleh nggak? Boleh, makasih saya. Makasih. Ke TNT dong, jangan lupa. Iya, makasih loh dibantuin saya nge-ads sama Sherin, makasih. Apalagi produk barunya salt bread mento, salt bread pakai Tobiko. Ya. Itu di Butterburg guys, jangan nyari ke TNT, gak ada. Shout out to Steph. Nah, itu istri saya. Oke, nah ini mungkin buat local spot nih. Kalau lu pengen nasi, nah lu biasanya makan apa nih? Yang hari-hari lu? Sebetulnya ya. Langganan lu dah. Langganan gue ya. Gue tuh orangnya di luar aktivitas petakilan gue, sebetulnya gue tuh sangat suka sama hal-hal yang simple dan nyaman. Hidup lu udah ribet soalnya. Iya. Jadi sebetulnya sih kalau ditanya rekomendasi, gue biasanya cuma buka GoFood, resto nearby, ratingnya oke, biasanya gue cuma. Kalau gini deh, kalau orang ada temen lu yang Jakarta nanyain share babi guling enak di mana ya? Aduh.
Kalau misalnya kan gue kebetulan tinggalnya dekat sini ya. Jadi kalau misalnya kayak deket-deket sini sih paling gue paling sering Artanadi. Tapi itu Begenyol kan. Iya. Udah coba dong Artanadi apa Sarinadi nih? Artanadi. Oh belum, gue nyoba. Di mana? Belum. Di dekat Semers itu. Oh. Mantap. Kalau lo coba berarti lo harus. Gue harus coba. Sarinadi juga oke. Tapi kan Sarinadi babi guling kan. Banget, ini Begenyol. ya. Oh ini Begenyol. Oh. Sama kalau misalnya yang kalau lagi capek makan babi kebanyakan sih nasi ayam Bu Putra sih juga gue suka. Di mana itu? Hah, lu belum makan juga? Gue nasi ayam liku gue biasanya. Tahu dong nasi ayam Bu Putra. Hah, enggak. Ya udah rekomendasi untuk Renaldi dan Mario. Oh ya, makasih. Nasi ayam Bu Putra. Di mana itu? Di Raya Canggu situ. Oh di Canggu, pantes gue nggak mau nyari nasi kayak Canggu gue share. Cuman nggak jauh, bukannya jauh. di dalam Canggu, di Raya Canggu, Raya lurusannya Canggunya. Semer lah. Iya. Enak. Gue ngelewatin gue malas kadang mikir. Nggak kan GoFood. Oke siap. GoFood aja. Ntar sama Jo sama Yogi dimasukin. Semua timnya lah abis ini dipesenin. Sama ngopi di mana ngopi? Ini ibu ini sempat ada di periode di hidupnya kopi banget. Hah? Enggak sih. Sebetulnya bukan kopi. Ya? Waktu itu kan Tony ya yang kopi banget ya. Ada Tony yang ex-managerku. Si paling kopi. Ya, kalau misalnya mau promoin juga sekarang dia buka tempat namanya Voci. Oke. Ibu ini baik ya di komunitas. Aduh. Ngopi biasa jujur kemana? Gue tuh bukan orang ngopi banget loh. Kayak di rumah pun juga gue kapal api juga gue masih minum aja. Ya udah kita ubah lagi refreshing ya. Kalau ada temen lu dari Jakarta share ngopi di dari sini di mana yang enak. Kalau misalnya gue ngepromoin tempat teman gue lagi sih Hungry Bird. Boleh, temen lu kan banyak ini gak apa-apa juga sih. Iya di tempat gue pun di vlog juga gue pakai kopinya Hungry Bird. Karena ya of course maksudnya itu juga kualitasnya juga oke banget. Kualitasnya juga oke banget. Gue juga kalau ada orang dari sini mau ngopi di mana cuma 2 Pison Hungry Bird gue. Mantap. Shout out Edo. Kan kemarin udah di podcast juga kan. Udah agak rusuh di TikTok. Lanjut arak. Biasa ngarak gak share? Arak. Gue arak sebetulnya lebih suka yang simple, yang pure aja sih, yang dari Karangasem sih itu. Oh lu yang botol aqua? Iya. Mereknya apa? Lebih lokal kan. Apa? Ya gak ada mereknya lah, yang botol-botol aqua itu 20 ribuan. Oh iya? Lu kuat minum gitu? Gak bukonde sih? Justru kalau misalnya yang nggak dicampur-campur kan lebih nggak berkonde dong. Daripada kalau misalnya yang kayak arak api gitu berarti ya? Yang pure banget. Iya, tapi kan itu kan juga sebetulnya ada level-levelnya. Lo jangan cari yang kayak sampai semi bensin gitu lah. Yang kayak kayak 20-30% lah alkoholnya lah gitu. Berarti yang normal-normalnya lo sikat juga. Iya. Tapi lebih suka tuak sih ya. Tuak enak tuak. sih. Guys, kalau yang shout out to tuak. Shout out to tuak. harus coba tuak sih. Enggak semuanya peralkoholan itu di arak. Tuak sama brem. Iya, brem juga gue suka banget. Lebih gampang masuk kalau gue. Karena mungkin saya gak minum ya. Minum gak banyak. Gak banyak, sedikit aja cukup. Nah lanjut ke barnya nih. Biasanya share, tadi kan ada sempat ngebar. Selain ke tahun lalu musik ya, bar. tahun ini sih udah. Nah, tahun ini dia, let's say tahun lalu deh. Beda chapter. Yang penting masih buka aja. Kalau misalnya di daerah ya dekat-dekat sini, Senyo sih. Di Ubud Kawi. Template banget jawabannya. Iya. Nggak bar souvenir tapi gue juga suka sih. Bar souvenir suka. Ambience ya seru ya. Plus bar souvenir ini jarang keluar nih bar souvenir juga. Gue belum pernah nyoba lo bar souvenir. Belum pernah. Padahal dulu bosnya sering banget makan bakmi di TNT. Gue kayak ntar saya main. Aduh maaf ya. Iya. Seru kok. Tapi sekarang udah ganti owner. Sekarang udah ganti owner sih. Tapi tetap enak. Belum sempat kesana lagi, tapi kayak based on tahun lalu enak. Mungkin minggu depan dah. Oke, tar info ya. Ini sih juga sekarang gue baru tahu katanya Conti bikin bar itu katanya. Iya. Di mana kan? Conti yang di Seminyak. Jadi mereka malamnya sekarang jadi bar. Rencananya sih minggu depan mau coba. Macam-macam juga. Iya ya. Ngajaknya di podcast. Lu masalahnya ngajak gue gak seru, mesti ngajak bini gue lagi menyusui gak bisa minum. Aduh, ntar ya. Padahal mah takut saya.
Dia kalau udah minum, diomelin kan. dia kagak, gue takut sama dia. Itu gue tahun lalu ya. Iya. Sherin kalau minum sangat berhati mulia guys. Minum. Gue udah berubah kok. Oh udah berubah ya, oke. Itu Sherin 2024 guys. Oke, nah mungkin dari segini lama lu di Bali ada gak makanan yang lu berkesan gitu? Di hidup lu yang di Bali ya, jangan yang di Jakarta. Jakarta yang ngurusin Ray aja. Makanan yang berkesan. 6 tahun lu di sini. Jujur gue bukan. Mungkin ya semakin gue nggak bisa bilang menua juga ya. Gue belum tua-tua banget juga. Kalau bahasanya kita kan beda dikit guys. Kita beda dikit guys. Disclaimer. Dikit banget. Nah, jadi ya kita tuh nggak tua, nggak muda juga. Kita right in middle gitu ya. Oke. Nah gimana? Jadi kalau nggak tahu ya kalau misalnya gue sekarang sih jujurnya karena udah punya beberapa restoran dan udah kayak udah lumayan sering dan capek ya trial food terus gitu kan. Lo paham kan maksud gue? Jadi kalau dibilang makanan favorit tuh udah agak susah gitu karena kayak udah jadi kayak kerjaan gak sih? Iya udah jadi kayak kerjaan. Jadi sekarang sih yang gue lebih kejar tuh experience saat makannya aja. Nyaman berarti. Iya nyamannya aja gitu. Kayak gue lagi makan sama siapa di saat itu. Experience itu sama siapanya? Sama siapanya, kayak ambience tempatnya gitu kayak. Gue pikir fine dining mana sih? Fine dining lagi, gue udah gak tahu kapan terakhir kali gue fine dining. Lebih ke nyamannya sih sebetulnya. Berarti yang tadi ya, yang nasi sama babi yang tadi disebut itu. Iya, mungkin lebih ke arah situ plus ya gue lagi makan itunya di mana dan sama siapa gitu. Dan suasana hati lagi seperti apa mengalir gitu. Mengalir aja ya, Sherin kalau soal makanan mengalir. Aduh, luar biasa. Dan gue juga mut-mutan gitu, bosenan lah. Kayak kalau dibilang sebetulnya kalau misalnya lo tanya gue kayak paling suka makanan dari negara apa juga gue gak ada jawabannya sih, mut-mutan banget. Tergantung sih gue. pergumulan di otak lo lagi nyari apa ya. Lagi nyari apa. Cuman ya mungkin kalau misalnya ditanya kayak makanan favorit gue apa, mungkin keju. Udah itu aja sih. Keju? Gue suka banget keju. Keju mana? Boleh deh komen. Aduh keju mana itu juga tergantung mood. Oh, oke. Iya tergantung mood. Jadi gue. Lain kali saya podcast sama moodnya deh. Iya. Nanti mungkin kalau misalnya podcast berikutnya gue jawabannya udah beda lagi nih, moodnya lagi apa nih. Kadang-kadang ya kalau kayak gini jawab nanggung-nanggung. Kita di DM tahu. Tolong tanyain dong ini. Penasaran saya. Nanti deh kalau misalnya sampai ada yang DM nanya Ntar kita bahas keju apa nanti di story. Gue japri. Kalau Toto Sherin ngejapri gue ya. Di kalau ada yang penasaran gue suka keju apa. Tapi kalau misalnya keju lokal sih Mazarat menurut gue oke banget sih. Proper banget Mazarat sih. tuh oke banget sih. Iya kan? Kalau nggak disebut lokal gue juga kadang-kadang gak nyadar. Iya gue juga kaget. Maksudnya kayak keju lokal dengan kualitas itu. Itu gue pertama kali cobain di Ubud Food Fest tuh kayak legit. Gak berasa lokal sih. Legit. Gak pakai lokal untuk alasan. Iya. Karena banyak yang pakai lokal buat alasan guys. Iya. Terima kasih banyak rekomendasinya, seru banget. Akhirnya kesampaian, bisa ketemu ibu ini. Mungkin kalau ada yang mau approach lagi kemana Sherin? Kalau ada yang tahu penasaran lebih lanjut, apa bisnisnya lah semua ntar sama aja dimasukin semua. Banyak. Nah, thank you banget udah nyempetin kesini. Thank you. Menemani kita semua. Sekali-sekali kan dapat lihat yang cantik-cantik kan Jo. Nah, Jo, lihat batangan dulu. Thank you banget Sher. Jangan kapok-kapok ya mampir ke sini guys. Thank you yang udah dengerin kita dari awal sampai akhir. Kalau kalian masih penasaran sama podcast ini, follow kita di Instagram ataupun di TikTok di On The Pass S1. Dan yang pasti nggak boleh ketinggalan buat subscribe terus Ray Jensen Radio di YouTube maupun di platform streaming lainnya. Oke. Thank you guys. Bye.